Ada satu keinginan gue untuk udah mau capek, mau ngelepas ini penglihatan, mau ngelepas kemampuan berinteraksi dengan makhluk gaib. Normal ya. Betul. Sampai akhirnya gue punya seorang pembimbing, seorang kiai ya, menyarankan untuk pergi ke Karanghawu di Pelabuhan Ratu. Gitu. Kenapa? Ketika lo punya satu gift kemampuan itu, ujian buat lo itu bukan ujian yang biasa, itu berat, sangat berat sekali. Gitu. Itu kenapa gue pengen lepas dan gue pengen jadi manusia biasa gitu kan, seperti itu. Akhirnya ke Adiologi itu sempatlah bertemu dengan sosok beliau ya, sosok beliau di salah satu tempat gitu. Dia cuma bilang waktu itu gini, Tuhan tidak pernah salah pilih memberikan kemampuan atau gift kepada hambanya. Satu saat itu akan berguna buatmu dan buat yang lainnya. Mungkin saat ini tidak. Gitu. Itu yang ngena banget ucapan beliau. Akhirnya gue bilang ya udahlah. Kalau memang nggak bisa terlepas ya sudah gitu kan. Oke, selamat datang di Spiritual Journey. Balik lagi bersama gue Alia. Apa kabar teman-teman SJ? Semoga semua pada sehat-sehat ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa terus dukung Spiritual Journey dengan like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, untuk episode kali ini gue nge-host nggak sendiri, yang pasti gue ditemenin sama Bang Heru. Apa kabar Bang Heru? Baik Alia, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Dan bintang tamu kita kali ini ada tamu spesial, ada Bang Putra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita mau ada tanya jawab Bang Putra ya. Dibantu sama Om Heru nih untuk nanya-nanya Bang Putra tentang perjalanan spiritual Bang Putra. Gitu. Kalau yang belum kenal Bang Putra sebelumnya pernah ada di Heru Survival ya? Ada. Udah tayang ya? Udah belum, nanti lagi di ini dulu. Editor, bos ya. Jadi editor. Oke, kita langsung aja boleh nih ya? Boleh. Oke. Aku mau nanya nih Bang Putra nih, awal kali nyemplung di dunia spiritual tuh di umur berapa? Gini ya, mungkin bisa cerita sedikit ya. Boleh. Jadi sebelum lahir nih ya, gue lahir ini dari pengakuan nyokap ya. Sebelum gue lahir tuh bulan ke-9 itu nyokap tidur tiap kali tidur di kamar itu di luar tuh sering terdengar suara auman harimau. Oke, jadi nyokap. Nah setelah gue lahir, kalau orang dulu bilang apa ya, Arya itu ngelit ini leher. Seperti itu, kesulitan seperti itu. Nah setelah gue lahir, mungkin sama kayak bayi pada umumnya, menginjak pada usia ke-40 hari ya. Di situ ada pengakuan menjelang maghrib itu di jendela tempat kamar gue itu tuh selalu diketuk-ketuk. Setelah hari ke-40 hari gue lahir, itu tiap hari, ini pengakuan nyokap ya. Jadi di kamar gue tuh suka diketuk-ketuk gitu, dan ketika dia tuh nggak ada. Itu di situ awalnya. Nah, itu setelah 40 hari apa dari 1 sampai ke 40 hari? Hari ke-40. Jadi hari pertama, kedua, 3 sampai 40 tuh baik-baik aja. Jadi ketika hari ke-40 menurut pengakuan nyokap ketakutan kan, nyokap akhirnya bilang ke kakek, almarhum kakek. Akhirnya dari almarhum kakek itu bilang nggak apa-apa, itu cuma jaga lah. Karena anak ini mungkin beda sama anak-anak kamu sebelumnya gitu loh. Nah memang pengakuan nyokap ini waktu gua usia 40 hari itu sempat dibawa kakek ya, almarhum kakek itu ke sebuah pantai, pantai Carita Banten. Nah menurut almarhum kakek ya, gue tuh diserahkan di situ, maksudnya apa, biar secara spiritualnya menurut kakek itu ini loh masih ada keturunan dari sini gitu, itu ini kakek lah gitu. Nah memang setelah kejadian itu banyak kejadian-kejadian ganda yang dialami sama nyokap di situ kan. Tapi balik lagi menurut kakek itu nggak apa-apa, itu hanya sekedar penjaga dalam artian tanda kutip ya, seperti itu ya.
Nah, gue menginjak usia 6 tahun, pertama kali gue melihat namanya makhluk gaib atau makhluk astral itu usia 6 tahun. Jadi ketika itu kelas 1 SD di rumah ya, ketika gue main tuh dari sudut pojok. Jadi dulu waktu kecil gue tinggal di rumah nenek ya, sama nenek. Di rumahnya itu ada satu pohon besar di sebelah kanan itu. Dari sosok pohon itu, gue lihat ada anak kecil berdiri di situ kan. Satu anak kecil berdiri itu datang gitu kan, nyamperin. Nah, namanya anak kecil usia 6 tahun ya. Oh ini teman gitu kan. Akhirnya kita bermain di situ. Nah yang nggak habis pikirnya, satu saat nih sosok anak kecil ini berlari ke rumah nenek ya. Tapi dia nggak lewat pintu, lewat tembok. Nah gue pikir kalau anak ini bisa, gue juga bisa. Gue ngikuti dan gue nggak bisa. Gue kena tembok dan kepala gue benjol ya. Betul seperti itu. Nah akhirnya setelah itu gue baru cerita ke ibu ya. Ini kenapa kok seperti itu? Nah cuma yang menjelaskan itu almarhum kakek ya, karena ibu juga kan nggak berani untuk membuka seperti itu. Nah itu pengalaman waktu gue usia 6 tahun. Menginjak perjalanan waktu, gue usia SMA ya, SMA kelas 1 ya, SMA kelas 1. Cuma di situ gue masuk, bukan masuk SMA, dulu namanya Sekolah Teknologi Menengah, STM, sebelum namanya SMK. Nah memang kan zaman STM ini, zaman apa sih, sekolah anak-anak nakal mungkin, dalam artian seperti itu, suka berkelahi, suka tawuran lah dalam artinya. Nah gue ikutlah ke teman-teman gue yang seperti itu. Satu hari ketika sedang tawuran itu ada satu temen gue itu yang terkena gitu kan, luka, dibawalah ke rumah sakit. Nah, dari situ ada satu kekhawatiran gitu kan. Nah, akhirnya gue sampaikan kekhawatiran gue ke kakek, waktu itu kakek belum meninggal. Nah mulai dari situ kakek itu memang kakek udah bisa ngeliat waktu kecil gue seperti apa. Nah akhirnya dari situ kakek nyarankan gue untuk ke seseorang gitu kan, ke seseorang mungkin yang dianggap bisa, dan mereka memberikan bekal gitu kan. Kayak nyari guru ya? Betul, seperti itu, diarahkan seperti itu. Nah, cuma mungkin di situ gue salah jalan, dapat guru yang mungkin nggak sesuai di situ. Jadi kita tuh diajarkan bukan sesuai syariat ya. Jadi kita diajarkan bertapa, kita diajarkan membaca mantra, lalu menelan apa sih biji besi ya seperti gotri itu untuk kekebalan waktu itu. Usia kelas 1 SMA itu, STM ya. Nah, dari situ gue mulai pertama namanya ritual, seperti apa sih ritual metafisik ya di situ ya. Mulai dari SMA kelas 1 itu gue ritual, mungkin guru ini dia punya satu perguruan tenaga dalam, cuma mengkhususkan juga untuk hal seperti itu, kekebalan dan lain-lain. Banyak yang membeli ke beliau-beliau ini kan. Nah dari situ mulailah namanya gue tuh ritual-ritual seperti itu kan, berpuasa muti, berpuasa yang lain-lain seperti itu, sampai hitungan 21 hari, gue meninggal 21 hari. Nah si guru ini juga ketika usia puasa itu udah selesai 21 hari, dia manggil tuh ke sini gitu kan. Akhirnya gue ke beliau. Nah dari beliau tuh di depan tuh ada sebuah tampah, itu ada bunga, ada telur, lalu gue lihat ada biji-biji gotri ya, seperti biji besi gitu ya. Itu jumlah 21, sesuai dengan puasa gue 21 hari di situ. Ya gue itu bilang, ini buat jaga kamu, kalau kamu nanti ada apa-apa kamu nggak akan luka di situ kan. Akhirnya puncaknya gue telanlah 21 biji itu dengan satu air, dan ada satu cangkir kecil berisi kayak semacam darah ya. Cuma guru gue bilang waktu itu, ini darah ayam hitam. Gue nggak ngerti itu ayam hitam apa saat itu. Diminum lah, cuma ketika gue minum kok panas ya, badan tuh rasanya panas sekali gitu. Nah terakhir gue baru tahu ternyata itu darah ular. Berarti lu dibohongin dong? Terakhir gue baru tahu itu ternyata bukan darah ayam di situ. Itu kenapa ketika gue minum panas badan semua. Cuma memang setelah gue minum itu dites, ya kulit gue diiris, rambut gue itu nggak luka sedikit pun. Setelah itu 21 hari itu. Nah akhirnya timbul rasa sombong, jumawa lah dalam diri seperti itulah dengan kayak gitu kan. Nah kenapa itu gue bilang gue salah jalan di situ kan. Akhirnya setiap ada perkelahian gue selalu maju paling depan gitu kan. Nah, anak-anak yang lain temen gue juga pada heran, kok bisa seperti ini, dari mana gitu kan, mereka pengen, cuma gue nggak ngasih itu di situ. Seiring berjalannya waktu, apa sih yang ada dalam badan gue tuh gue baru tahu itu sosoknya negatif, karena sosok-sosok ini menjauhkan gue dari ibadah gitu kan. Gue tuh jarang sholat, gue jarang ibadah yang lainnya, karena bawaannya panas sekali ya, kalau dengar adzan pun panas waktu itu kan. Nah akhirnya
semenjak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh ada satu rasa kebosanan dalam ini. Setelah bisa ini mau apa lagi sih gitu kan. Nah waktu itu guru gue tuh boleh sebut gak sih namanya? Boleh. Bergelar Ibu Dewi Kalamukti gitu. Ibu Dewi Kalamukti itu. Beliau tuh sosok wanita dengan rambut panjang sampai ke pinggang gitu ya. Dan tuh rambut beliau nggak bisa dipotong lah. Mau pakai apapun tuh nggak bisa dipotong. Nggak bisa dipotong? Dengan apapun nggak bisa dipotong. Sampai ke pinggang besar panjang sekali gitu kan. Nah cuma memang beliau memberikan kayak model ilmu seperti itu nggak ke semua muridnya gitu, hanya ke murid-murid yang dianggap memang mampu untuk menerima seperti itu. Nah seiring perjalanan waktu ketika gue kelas 3 tuh gue ngerasa gue udah capek punya ini ya, bisa ini, karena apa, semakin lama tuh badan tuh semakin ngerasa kayak berat gitu ya. Semakin jauh dari ibadah, semakin jauh dari Tuhan gitu kan. Sampai orang tua juga negur, kok nggak sholat gitu kan, kok nggak puasa waktu itu kan. Nah cuma karena itu ya gue juga sering bukannya berkelahi ya, beda pendapat lah sama orang tua kan. Juga betul, akhirnya dari situ orang tua juga berpikir lah, ini anak ada yang salah sama anak ini gitu kan. Sampai akhirnya pada satu hari ketika gue mau kuliah ya, jadi setelah kelas 3 lulus tuh gue rencana mau kuliah ke salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur gitu kan. Sampai akhirnya nyokap ini bilang sama bapak almarhum, ini anak ini gimana, nggak mungkin seperti ini terus kan. Akhirnya dengan bicara baik-baik waktu itu bilang sama gue, yuk ikut ke kiai ini di Jawa Timur gitu kan. Nah gue dengan rasa jumawa, kiai siapa gitu kan, kebal nggak, karena gue merasa waktu itu gue bisa, seperti itu kan. Nah akhirnya sama nyokap, karena mungkin gue masih ada rasa kasihan juga, akhirnya gue turut ya lah ke nyokap itu, walaupun sifat nyentengin orang tuh masih ada, karena dalam diri gue semua negatif gitu kan. Menurut pengakuan guru gue, ada satu sosok makhluk yang dititipkan ke gue melalui biji gocuri itu. Itu makhluk dari selatan. Bernama Jagal Alugoro. Jagal Alugoro itu dengan sosok tinggi besar ya. Bertanduk seperti raksasa dan memakai celana seperti buto, itu yang dititipkan melalui sosok gocuri yang ditelan, yang gue telan. Biji besi itu ya? Betul, 21 itu. Nah setelah itu ketika gue akan masuk kuliah, gue dibawalah sebelum masuk kuliah nih, gue dibawalah ke salah satu pondok pesantren daerah Jombang, ya itu gue nggak sebut ya. Salah satu pondok pesantren, kiai itu waktu lihat gue tuh nggak banyak omong, cuma dia bilang sama nyokap, anaknya di luar dulu, orang tuanya masuk gitu kan. Nah setelah orang tua gue masuk, bilang hajat mereka ke pondok pesantren itu, tujuan mereka apa ya? Betul, akhirnya gue dipanggil lah ke dalam. Waktu gue di dalam pondok itu kan rasanya kayak panas banget tuh di dalam pondok itu. Terus rasa ini kayak siapa sih kok gini banget gitu kan. Akhirnya cuma karena gue masih menurut sama orang tua, gue ikutin kemauan orang tua seperti apa. Nah kayak ini cuma bilang, nak coba kamu wudhu di sana. Gue bilang, wudhu buat apa Pak G? Udah nggak apa-apa, wudhu aja. Nah lu percaya nggak, ketika gue wudhu, air wudhu tuh yang dingin, ketika gue pegang tuh panas. Ketika gue pegang, itu air tuh panas gitu. Melepuh ya? Betul. Ketika gue pegang, itu nyata, karena gue ngerasain sampai gak bisa Pak ini airnya panas. Enggak kok, sampai yang lain wudhuan dingin loh itu. Kenapa kamu pegang panas? Tiap kali gue pegang panas, sampai nggak jadi gue wudhu. Nah akhirnya orang tua juga bingung, bilang ke Pak Kiai ini anak saya harus apa Pak Kiai gitu kan. Akhirnya menurut Pak Kiai di Jombang itu, ya titipkanlah di sini dulu selama beberapa hari gitu. Cuma memang ketika gue di pondok itu selama 7 hari, itu rasanya kayak apa sih ya, bener-bener kayak apa sih, badan tuh rasanya kayak sakit seperti di apa sih, kayak itu cuma ngusap ini bahu gue seperti ini, tapi rasanya kayak dihantam sama paku besi yang besar itu, padahal cuma ngusap seperti ini, sakit sekali. Nah di pondok pesantren itu pula sosok yang dititipkan ke guru gue itu melalui gotri itu akhirnya hilang tuh di situ gitu kan. Nah mulai di situ tuh gue udah nggak kebal. Jadi ketika ada kena luka sedikit pun berdarah. Mulai pertama kali setelah 3 tahun gue mengalami berdarah. Di pondok itu ya? Betul, di pondok pesantren daerah Jombang itu. Aku tanya dikit boleh ya? Boleh. Kan Bang Putra itu dari kecil memang udah bisa melihat makhluk astral ya, yang tidak kasat mata. Nah pas Bang Putra lagi menjalani perjalanan spiritual yang pertama nih, yang Bang Putra bilang Bang Putra salah jalan, ya kan? Berarti kan Bang Putra kan kayak abis minum
biji besi itu. Betul, itu godperi kan, ya, godperi ya, istilahnya. minum biji besi itu sama minum darah yang dibilang darah ayam ternyata darah ular Darah itu. ular. Bang Putra emang nggak melihat sosok-sosok yang deket sama Bang Putra? Saat itu gue nggak mampu ngelihat karena mungkin tingkat mereka lebih tinggi dari apa yang ada sama gue saat itu ya. Tingkat gue belum setinggi mereka. Karena sosok yang dititipkan melalui biji besi itu sosok yang kuat lah boleh dibilang. Energinya udah di atas gue saat itu gitu. Jadi gue nggak bisa melihat yang di atas gue gitu kan. Tapi lama kelamaan memang setelah itu dimasukkan ke tubuh, kita berinteraksi bisa melalui mimpi, melalui kadang ada suara atau apa. Cuma yang gue rasain itu apa ya, semakin lama itu semakin menjauhkan dari ibadah ya. Jadi apapun ke ibadah itu berat banget. Disuruh puasa kayaknya sulit, berat. Kalau nggak dilihatin gue nggak sholat gitu kan. Sholat pun kadang suka blank itu dalam artian nggak fokus seperti itu. Karena sosok yang begini kayak nahan gitu loh. Jangan gitu, mau sholat jangan, jadi berat sekali, ada tarikan kayak jangan antara iya dan tidak gitu kan. Nah akhirnya setelah itu di pondok beliau itu 7 hari itu gue di situ di ruqyah lah modelnya seperti itu, di ruqyah selama 7 hari, dimandikan dengan air biasa, air campuran dari Zam-Zam ya, menurut Pak itu ada air campuran dari Zam-Zam itu. Cuma itu tadi ketika nyentuh ini panas, sampai sekali guyur gue lari gitu. Sampai sekali gue saking panasnya itu. Bener-bener panas. Air panas water heater apa air panas kayak air rebusan? Air seperti baru mendidih ya. Jadi ketika kena gue langsung lari, refleks seperti itu. Sampai 7 hari di terapi ruqyah seperti itu, alhamdulillah berangsur-angsur tuh hilang gitu kan. Sosok negatif yang ada di tubuh. Setelah itu hilang, orang tua datang kembali hari ke-7 ke pondok. Pak Kiai itu bilang, ini memang ada yang kurang baik sama anak ini gitu kan. Nah, kenapa anak ini bisa seperti ini? Ternyata Pak Kiai itu bisa melihat juga bahwa dari sisi pribadi gue ada cerah yang bisa seperti itu kan. Itu kenapa anak-anak seperti ini banyak yang mengikuti gitu lah. Banyak yang mengikuti, banyak yang mau ikut. Tapi yang salahnya itu yang negatif gitu. Karena gue nggak punya pemimpin yang baik saat itu. Ya itu pertama kali gue bilang, gue salah jalan pertama kali itu saat SMA itu. Akhirnya setelah menginjak kuliah, lulus, dewasa, ada satu keinginan gue untuk udah mau capek, mau ngelepas ini penglihatan, mau ngelepas kemampuan berinteraksi dengan makhluk gaib. Normal ya. Betul. Sampai akhirnya gue punya seorang pembimbing, seorang kiai ya, menyarankan untuk pergi ke Karanghawu di Pelabuhan Ratu gitu kan. Coba mandi di 7 sumur yang ada di sana. Gue lakukan itu dan di 7 sumur itu memang setelah gue mandi badan sejuk, tapi ketika terakhir pun memang sosok penglihatan itu nggak bisa hilang. Setelah dari Karanghawu di Sukabumi itu ada kayak loji, ada bukit yang menyerupai kelenteng di situ, namanya loji. Loji. Akhirnya setelah dari Karanghawu kita ke loji, kita naik. Abah sempat bilang, coba nanti di Pesarian Bunda Ratu tuh kamu meditasi di situ, kamu doa, keinginan kamu apa di situ kan. Nah gue pengennya waktu itu gue pengen melepas semua yang ada gitu, gue pengen normal. Karena apa? Ketika lo punya satu gift kemampuan itu, ujian buat lo itu bukan ujian yang biasa, itu berat, sangat berat sekali gitu. Itu kenapa gue pengen lepas dan gue pengen jadi manusia biasa gitu kan, seperti itu. Akhirnya ke Adiloji itu sempatlah bertemu dengan sosok beliau di salah satu tempat gitu. Dia cuma bilang waktu itu gini, Tuhan tidak pernah salah pilih memberikan kemampuan atau gift kepada hambanya. Satu saat itu akan berguna buatmu dan buat yang lainnya. Mungkin saat ini tidak. Gitu. Itu yang ngena banget ucapan beliau. Akhirnya gue bilang ya udahlah. Kalau memang nggak bisa terlepas ya sudah gitu kan. Kira lo bisa terima? Iya. Perlahan demi perlahan seperti itu. Cuma sekarang lebih ke arah gini. Pura-pura nggak tahu padahal tahu gitu lah. Dalam artian udah cuekin aja seperti itu kan. Nah akhirnya terakhir adalah 2 minggu yang lalu lah ya. 2 minggu yang lalu gue ada satu acara di Alas Ketonggo ya. Alas Ketonggo itu ada satu milad komunitas. Jadi gue punya satu komunitas indigo. Gue punya satu komunitas di situ ada milad ulapa ulang tahunnya situ. Kita ngadain acara di situ gitu kan. Di Alas Ketonggo itu ada satu sungai di bawah itu. Sungai Tempuran itu pertemuan antara 2 arus ya. Itu ada sungai Tempuran.
Kita mandilah di situ dengan teman-teman yang lain. Itu jam 11 malam, jam 11 malam. Semua yang ada di situ tuh merasakan sentuhan. Itu nyata, bukan cuma ini seperti di, nah itu kena gitu. Semua nyata, semua merasakan. Cuma memang ya kita tahu itu tempat wingit lah, dalam artian ya biasa hal seperti itu. Kita berendam di situ, kita kungkum, dan ketika kita kungkum itu cuaca cerah ya. Tapi kita merasakan dikucuri air dari atas. Dikucuri air dari atas itu nyata itu. 20 orang temen gue merasakan hal itu. Semuanya 20 orang itu. 20 orang. Nah saat itu ada satu anggota kita wanita ini. Wanita kita wanita. Si wanita ini, sebetulnya Sekar lah ya. Sekar ini dia ternyata sebelum datang dia punya masalah di rumah tangga dia. Rumah tangga dia sama mantan suaminya dikirimi black magic itu yang membuat dia tidak bisa menikah lagi lah, dalam artian seperti itu. Sosok black magic yang menikah Sekar ini sosok siluman ular yang membelit tubuhnya sampai ke lehernya dia. Nah dan di Alkitab juga kita coba netralisir si sosok Sekar ini, dan alhamdulillah berhasil gitu kan. Cuma efeknya gitu loh, namanya gaib, ketika kita bisa mengalahkan sosok ini akan ada sosok lain yang lebih dari ini akan datang. Nah itu yang bikin lelah tuh seperti itu. Sampai ketika selesai semua, puncaknya adalah kita semua selesai tertidur. Nah dalam tidur itu gue mimpi Sukma ini ditarik ke satu tempat. Nah di situ ada sosok ular siluman raksasa besar dengan wajah manusia dan kepala ular, marah ya, kenapa kamu ikut campur urusan saya, seperti itu kan. Nah di situ gue bilang ya ini sosok Sekar ini bangsa kami perlu dibantu karena memang dia butuh dibantu. Nah sosok siluman ular ini tidak terima gitu kan, tidak terima, dan akhirnya menyerang ke gue sendiri ya, sosok gue itu kan. Ke lu sendiri? Sedangkan itu ber-20 orang kan? Dalam mimpi, mimpi, karena waktu itu gue udah tertidur gelap, cuma gue merasa Sukma gue tertarik ke satu dimensi, ditarik dalam satu dimensi mereka gitu kan, dalam mimpi. Dan ketika itu terjadi, gue punya pendamping. Nah ketika pendamping gue hadir, terjadilah sosok pertempuran dengan sosok siluman ular gini kan, sosok siluman ular, dan ternyata siluman ular ini cukup kuat lah ya di situ ya. Nah entah kenapa dalam keadaan terdesak antara gue dan pendamping itu ada satu sosok di situ, satu sosok, karena waktu itu kita kita bermalam di satu tempat yang nggak jauh dari Sanggar Srigati, tempat Eyang Prabu Brawijaya V untuk muksa ya, sebelum untuk meninggalkan Ageman, sebelum akhirnya naik ke puncak Lawu di situ kan, di Sanggar Srigati itu. Nah entah mungkin sosok ini adalah pengawal beliau. Beliau memperkenalkan diri waktu itu Eyang Jaya Santiko ya waktu itu. Ini yang membantu gue dan pendamping gue untuk melawan si sosok siluman ular ini. Nah, alhamdulillahnya dengan bantuan beliau itu teratasi gitu, teratasi. Dan setelah selesai itu gue ngerasa kayak satu yang aneh dalam tubuh gue gini. Gue seperti bangun di alam mimpi. Jadi gini, dalam satu mimpi itu jam dini hari gue terbangun, mau pergi ke toilet kan di situ kan. Gue pergilah ke toilet. Ketika gue pergi ke toilet, gue buka pintu, tiba-tiba dari toilet itu muncul sosok penampakan gitu, kuntilanak waktu itu kan. Kaget, dan setelah gue kaget ternyata gue baru bangun dari tempat tidur pertama gue itu. Jadi gue istilahnya apa ya, terbangun di alam mimpi gitu, seperti itu. Dan ketika gue bangun yang kedua itu memang benar-benar bangun sadar gitu kan. Nah di situ setelah selesai teman-teman pada tidur kan, karena gue merasa tadi gue dibantu sosok beliau, akhirnya gue kembalilah ke Sanggar Srigatinya beliau di situ kan. Di situ gue berdoa, gue meditasi juga. Di situ pertama kali ketemu sosok beliau itu saat itu di situ. Selama ini gue cuma dengar beliau dari pengakuan, dari film-film yang lain, tapi ketika di pesarian beliau itu sosok beliau hadir gitu, dengan memakai baju pertapa dengan serba kuning seperti itu, seperti Resi lah ya. Tidak dengan mahkota kebesaran beliau, tidak waktu itu. Beliau hadir dan beliau memberikan ujangan di situ gitu kan. Sebagai manusia tuh harus tahu sejatinya manusia, dari mana kita berasal, di mana saat ini kita, dan akan kemana kita nantinya gitu. Di wujang seperti itu, dan banyak hal yang menurut gue itu kena banget di situ kan.
jangan lupakan sejarah asal-usul leluhurmu, karena bagaimanapun kalian ada saat ini karena kami. Beliau bicara seperti itu gitu. Nah setelah itu kembalilah ke tempat teman-teman gue tidur itu kan. Setelah selesai itu udah pagi harinya alhamdulillah semua udah clear lah ya, dalam artian sudah kembali seperti semula. Dan ya ada yang terlewat ketika di Srigati itu ada satu alas atau altar untuk pemujaan Sabtu Palon Semar gitu. Altar ya. Altar situ. Jadi ini Srigati nggak jauh dari itu ada satu altar situ. Nah, gue dapat hadiah di situ. Nah, dan kebetulan alhamdulillah kita bisa videokan. Nanti mungkin bisa ditampilkan. Nanti gue kirim videonya. Gue dapat satu keris kecil dengan gambar yang Sabtu Palon di situ. Kepalanya persis sama dengan apa yang ada di gambar di depan. Gitu loh. Itu sosoknya sama persis di situ. Nah, itu boleh dibilang sebagai hadiah lah, dan artinya seperti itu. Sebenarnya masih banyak pengalaman-pengalaman yang kalau boleh bilang apa sih di luar nalar ya. Cuma mungkin secara garis besar yang bisa gue ambil tentang yang dari awal ya, ketika gue mulai bisa melihat, gue merasakan, gue pernah salah jalan di situ, sampai akhirnya sekarang bisa dalam artian ya sudahlah, pernah mencoba menghilangkan pun nggak 1-2 kali ya, berkali-kali dengan cara A, dengan cara B, nggak bisa hilang juga gitu. Udah melekat di diri ya. Betul gitu. Karena memang dari sosok beliau ketika di Sukabumi, Karanghaup, beliau berkata gini, kamu jangan melawan arus gitu. Apa yang udah ada di takdir kamu, percuma kamu lawan gitu kan. Dan Tuhan tidak akan pernah salah memberikan itu sama makhluknya. Itu yang gue ingat sekali sampai akhirnya ya sudahlah. Kalau memang nggak bisa dilepas dan gue harus menerima ini ya gue terima gitu. Cuma dalam saat ini gue lebih cuek, kematian ketika melihat sosok ya udah pura-pura nggak ngeliat gitu kan, jadi nggak terlalu memikirkan seperti itu. Nggak terlalu gimana ya? Betul, mungkin itu secara garis besar yang bisa berceritakan tentang pengalaman spiritual dari awal lah ya. Mengajar seperti itu. Oke, Bang Hera dulu boleh bertanya? Iya, waktu lo di Karanghau, itu ada 7 sumur. Tuh. Satu itu ada yang Kauripan. Pamuka Lawang, terus apa lagi tuh? Pamor Seribu apa? Umur Pribu apa? Prabu Siliwangi dan lain-lain. Itu kan itu ada yang buat ini buat derajat, ada yang buat kibauan kayak seperti itu kan. 1, 2, sampai 7 ya? 7. Iya. 1, 2, 3. Ada 7 sumur di situ. Terus dari ya istilah itu, mohon maaf anggap aja ritual gitu kan. Kan biasanya kan orang kan 7 udah selesai. Ya. Kayaknya lo balik ke sumur 1 atau 2? Kedua, Kiasihan. Pengasihan. Nah, jadi nomor 1 itu Pamuka Lawang, pembuka pintu. Nah, ada kejadian teman gue tuh waktu itu gue sana berenam ya sama teman. Ketika dia nyelup ke sumur 1, itu keluar darah dari hidung dan telinga. Nah, itu real itu real keluar darah seperti itu. Dan ternyata memang dia cerita bahwa di tempat dia kerja itu ada yang tidak suka sama dia dan menggunakan cara di belakang black magic di belakang dia seperti itu. Dan memang mitosnya sumur 1 itu kalau kita kena guna-guna, santet pelet itu akan lebur di situ. Mitosnya seperti itu gitu. Dan memang teman gue yang satu ini ketika baru berendam 1 detik dia udah langsung naik lagi ke permukaan karena seperti terengah-engah atau ngap lah. Nggak bisa gitu. napas. Betul, seperti itu. Cuma 1 orang teman itu yang ada masalah seperti itu. Yang lainnya buat sampai 2 menit, 3 menit, bahkan sampai beberapa menit di situ. Memang yang kita rasakan auranya itu sejuk ya, daerah situ ya. Cuma memang untuk hal yang negatif, insya Allah di situ tuh mitosnya ya, itu banyak yang hilang lah di situ. Lebur lah ya. Betul, seperti itu. Yang di sumur kedua lo dapat apa? Iya. Ya, di sumur kedua itu ada 1 batu alam di situ ya. Nah, satu alam yang sampai saat ini gue masih pakai gitu, Bang. 1 batu alam. Sebentar nih, sorry nih. Ini pemirsa nih bukannya kita memotong karena kita konsepnya lebih ke arah talk show ya. Bukan podcast dongeng apa mengulang cerita ya pengalamannya Bang Putra. Kan 7 udah selesai. Terus apa yang membuat lo balik ke sumur nomor 2? Ada 1 bisikan di situ. Ketika sumur 7 itu kan sumur Eyang Prabu Siliwangi. Nah, ketika di sumur itu gua ngeliat satu sosok tinggi dengan mahkota beliau. Itu memakai mahkota bilang kembali ke sumur kedua situ, Bang. Sosok yang ada di sumur ke-7. Ada titipan di situ. Jadi ketika gue balik ke sumur kedua, gue sendiri, yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak ya? Nah, ini enggak, cuma gue sendiri gitu. Ambil apa yang bisa kamu raih situ kan. Akhirnya tangan gue masuk ke dalam.
nggak sama badan-badan lo masuk ke dalam? Nggak, kalau sumur kedua itu kan cuma 1 meter, jadi kita berendam cuma segini. Cuma seleher lah ya, seleher. Kalau sumur 7 itu dalam sekali. Jadi ketika masuk ke bawah, pertama kali yang gua ambil tuh pasir pantai, bukan apa-apa. Lalu kedua kali itu kerang laut yang kecil-kecil. Ketiga kali itu tangan gue tertarik ke depan, langsung meraih ke satu tumpukan pasir itu ada satu batu alam. Itu batu alam yang bersinar biru saat itu di situ. Tapi seolah-olah tangan lo ada nuntun nih. Iya, langsung ditarik, Bang. Ikan kita kan begini nih ya. Kiri kanan lah ya. Tiba-tiba yang ketiga itu langsung tertarik ke depan, ngambil tertarik ke satu batu alam. Itu yang akhirnya cuma itu buat titipan, buat oleh-oleh lah, seperti itu. Bang, boleh nanya nggak? Boleh. Buat Bang Heru, buat yang ada di situ. Menurut kalian di 7 sumur itu sosok-sosok besar siapa aja sih yang pernah singgah di sana? Karena tadi dengar kata Bang Putra kan ada sosok Prabu Siliwangi. Betul. Tapi bener nggak sih ada seorang raja Jawa yang pernah juga singgah ke sana? Mungkin Bang Heru atau Ali atau Bang Putra bisa ngejelasin ke penonton. Secara histori di tempat itu ada satu karang namanya Karang Kursi. Di situ tempat Soekarno ya, presiden pertama kita meditasi di situ. Ya, sosok-sosok besar selain yang lain itu memang itu real ada satu karang kursi. Batu kursi itu langsung menjorok ke laut. Itu memang pernah dipakai untuk Pak Karno, presiden pertama untuk meditasi di situ. Itu memang ada seperti itu. Kalau dari buat Bang Heru? Ya, apa ya? Sorry berat banget ya. Ya, samping ya itulah yang dikenal Pajajaran. Tapi gue tertarik sama satu. Ada satu sumur yang pernah dipakai oleh Eyang Prabu Panembahan Senopati. Iya. Sumur 1. Iya, itulah. Itu kenapa dinamakan pembuka lawang atau pembuka pintu dari sumur-sumur yang lain. Berarti benar ya? Ya. Mitos yang ada berkembang itu. Bukan cuma mitos, buat mereka yang peka itu melihat memang. Kalau mungkin yang tidak peka mungkin mendengar mitos, suara cerita-cerita ya mendengar sebagai mitos. Tapi buat yang bisa melihat itu memang sosok itu ada. Ya. Oke. Udah Bang Heru, Bang Putra udah, sekarang Alia. Minta penjelasan secara apa yang dilihat oleh Alia atau apa yang dirasakan oleh Alia gitu. Yang dirasakan oleh gue kan belum pernah ke sana. Kalau sekarang yang gue rasain ini, kalau yang gue lihat sekarang ya banyak batu-batu ya tadi yang si batu alam. Bang Putra bilang itu batu-batu biru, tapi birunya kayak biru apa ya? Nggak banget biru. Iya, tapi biru gitu. Terus tapi kayak ada gradiasi warna lain di pinggirannya. Ya? Korelasi warnanya banyak. Ya, di pinggirannya ada warna lain gitu. Terus lagi ukurannya juga bermacam-macam tuh. Ya. Nggak simetris memang bentuknya. Iya. Itu sih untuk sementara ini yang gue lihat sih masih kayak gitu ya, gitu. Batu-batu itu tuh kelihatan banget, jelas banget itu, gitu. Pinggirannya ada yang warna ininya biru ke hijau, agak kesini agak hijauan, agak kesini agak kuningan gitu. Makin ke ujung tuh makin warnanya berbeda-beda gitu. Iya. Karena memang sumur kedua ini kan mitosnya Ciasian, pembuka pengasihan. Jadi ketika gue ke sana ada satu rombongan perempuan 7 orang, itu cuma mandi di sumur kedua, tidak ke sumur yang lainnya. Itu jam 12 malam. 7 orang perempuan mandi cuma di sumur kedua. Itu dengan bimbing satu orang pembimbing spiritual. Cuma di sumur kedua, Ciasihan itu. Untuk mendapatkan atau orang pengasihan mungkin seperti itu ya. Memang sumur jadi memang kayaknya sumur kedua itu ya yang memang banyak diminati orang-orang ya. Iya, ada juga sumur kejayaan yang menjadi pejabat gitu. Iya, beda. Kedudukan. Iya, bukan seperti itu. Kalau yang kursi nih, aku ini lihat kursi, batu kursi ya. Karang kursi. Karang kursi. Jadi karang membentuk kursi. Betul. Iya, warnanya kayak batu gitu ya. Betul. Dia memang posisinya di ujung begitu. Emang itu cuma Air Soekarno ya? Yang pernah duduk di situ. Iya. Jadi itu langsung menghadap ke lautan, menjorok ke lautan. Iya. Jadi kalau kita duduk di situ pun ada mitos kewibawaan kita akan naik karena yang pernah duduk di sini itu adalah presiden pertama kita, proklamator kita, gitu. Bukan sebelumnya ada juga ya? Oh, mohon maaf kalau yang itu.
di Sungai Cisukawayana. Namanya Batu Sejadah. Di situ Presiden Soekarno pernah sholat di situ, bilangnya Batu Sejadah. Kan bentuknya ya sejadah gitu ya, persegi gitulah. Gitu. Enggak, yang di Karang Kursi itu sebelum R. Soekarno ada lagi sebelumnya gitu loh maksud aku. Ada sosok-sosok. Ada. Iya kan? Ada. Oke. Sosoknya itu yang sama seperti yang di Sumur 7 itu bukan sih? Ya. Ya, betul ya? Betul. Iya. Oke. Dan memang di Karanghawu tuh di atas itu ada 2 makom lagi ya. Itu makom penyebar agama Islam di situ. Ada Nyimas Mayangsari dan satu gue lupa namanya. Itu seorang syekh di situ. Seorang syekh gitu. Itu naik kita harus naik tangga sampai puluhan anak tangga tuh ke atas untuk capai gitu. Jadi setelah dari Karanghawu kita naik ke atas, kita ziarah ke makom Nyimas Mayangsari. Setelah itu baru kita ke loji ke bawah gitu. Situ. Berarti pertanyaan lagi, pada saat Bang Putra ke sana tidak menyempatkan diri ke Gunung Tangkil? Tidak, karena waktu kita ngejar deadline ke loji. Waktu itu sudah jam 1:30 pagi. Karena kita harus ke loji, menurut Abah tuh ada sesuatu di loji yang memang harus dibicarakan di situ. Dan memang di loji itu paling atas itu kan pesaran Bunda Ratu ya. Yang kita tuju sentralnya di situ. Mungkin kalau tempat lain mungkin lain waktu kita bisa kunjungi karena memang waktu kita mendesak. Jadi kita fokuskan di sana dan memang ketika di Karanghawu itu ketika di sana kita buat satu tumpengan isinya nasi kuning dengan beragam macam lauk itu. Ketika kita bawa sama pembimbing gua Abah bilang niatkan buat sedekah laut di sana. Jadi ketika gua doa lempar itu ombak lu percaya nggak percaya itu langsung bergulung nyampe ke badan kita kena semua. Saya sih, gue pernah ngerasain juga masalahnya. Itu tapi di loji, ya. Kita ngasih sedekah laut, kita gituin tumpengnya tuh kan kita kasih gitu. Gak lama langsung gitu, kayak di slap gitu ya. Memang seperti itu. Itu sih emang percaya nggak percaya memang nyata. Ya buat yang nggak melakukan mungkin nggak percaya, tapi buat yang kita mengalami itu nyata. Kelihatan gitu. Bahkan juga kalau secara gravitasi laut kan ombak kadang-kadang kita lempar barang itu kan balik lagi kan? Iya. Ini tenggelam masuk seret gitu. Iya, kadang-kadang ke bawah itu. Ini kan namanya laut kan kesini ombak lagi 1, 2, ya kita lempar barang balik lagi kan? Ini kayak ada yang ngebawain masuk gitu loh Bang. Iya gitu. Terus gitu lah jadi ngedorongnya. Jalan. Iya. Jadi melawan arus, melawan gelombang gitu masuk keluar. Seperti itu. Nah, karang kita tuh dari laut tuh lebih kurang 8 meter ya. Secara logika nggak mungkin air naik ke atas. Tapi itu naik, kena semua tuh, kita basah. Iya, bener. Nah, itu dialami seperti itu. Itu percaya. Oke, mau nanya lagi nih, yang batu lo dapat itu gunanya untuk apa? Itu untuk penghasilan umum sih Bang ya. Dalam artian untuk pergaulan di tempat kerja, untuk di masyarakat gitu, biar kita gampang bergaul, supel dan lain, punya banyak teman seperti itu. Secara fungsi seperti itu. Gitu. Memang batunya tuh bagus sekali kalau pakai senter itu dia kilauannya kayak pelangi gitu. Jadi ini batu senter. Betul. Gitu. Sampai teman-teman gue nih Bang waktu di kantor bilang, kok batu bagus banget, gue bayarin sekian juta. Nggak mau kan? Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nggak boleh diikat juga maksudnya. Betul. Ya nggak boleh entah kalung lah, cincin lah, nggak pas, dipegang aja. Iya, nggak boleh. Ada peruntukannya bukan buat tampilkan. Iya. Kalau kayak ini kan gue hanya aksesoris aja ini, ya kan, itu nggak bisa. Dan juga jadi apa kalau dibilang ya, bukan apa kita ya, maksudnya dengan kita kerja kayaknya, lu ngapain sih gitu, norak banget gitu, kayak istilahnya begitulah. Ya, kalau dia ambilkan. Kalau menurut orang umum orang awam. Aku mau tanya nih Bang Putra. Bang Putra berapa bersaudara? 3. Jadi 2 atas kakak, adik 1. Jadi gue di tengah-tengah. Oh, Yapit ya? Yapit. Nah, yang bisa begini Bang Putra doang? Ya, tiap generasi itu hanya akan ada 1 gitu. Jadi ketika generasi atas gue tuh paman om, terus ke atasnya kakek, dan generasi gue tuh gue. Di antara sepupu gue yang lain cuma gue yang dapet. Sampai pernah berpikir why me gitu loh, gitu kan. Why me ya. Iya, Iya, status ya why me. Iya, baca juga status ya. Why me. Iya. Ada pertanyaan seperti itu. Kenapa nggak dia? Kenapa nggak mereka gitu? Why me gitu.
Ya karena balik lagi, mungkin wadah kita yang cocok dengan luhur-luhur kita di zaman itu, yang membuat kita tuh connect dengan beliau. Sama seperti yang Ibu bilang pas Bang Putra kesana, ya, Tuhan tidak pernah salah. Iya. Ya itu yang mengena. Sesuatu. Betul. Ya. Hal paling terberat yang lo rasain buat ngelepas tuh gimana? Ketika almarhum ayah meninggal di situ ya, gue ngeliat sosok ruhnya beliau, bener-bener ngeliat. Sampai gue bilang gue nggak mau melihat karena gue punya seperti ini, sampai gue nggak kuat di situ. Gue bukan seorang tipe yang gampang mengeluarkan air mata ya. Tapi ketika saat beliau meninggal, jadi tubuh beliau terbujur kaku di depan dan di pojok itu sosok beliau duduk gitu, pergi.